Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sekarang kalian sudah SMP. Dan terima kasih kalian sudah bergabung dengan SMP Islam Carubi. Sebelum pelajaran dimulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Umi Wasingah yang akan mengajar ilmu pengetahuan sosial. Alamat saya dari Desa Karangreja, RT 2, RW 7, Kecamatan Cimanggu. Baiklah anak-anak, mari kita langsung saja mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa siapkan buku materi dan buku catatannya ya. Di bab pertama, kita akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Silahkan anak-anak simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Pernahkah kalian memperhatikan aktivitas di perkotaan? Para petani di dataran rendah, permukiman di sekitar sungai, pegunungan, aktivitas nelayan di pantai, orang-orang yang tinggal di gurun pasir, atau bahkan kehidupan di dalam hutan. Ruang-ruang tersebut berbeda lokasi dan aktivitas masyarakatnya. Nah, apa itu ruang? Apa itu interaksi antar ruang? Dan mengapa terjadi perbedaan ruang di permukaan bumi? Kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, ciri-ciri ruang, dan 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang dan contohnya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan tertentu, kedalaman tertentu, baik berupa perairan ataupun daratan, sebagai duduk di permukaan bumi. Nah, apa ciri-ciri ruang? Dalam penampang vertikal lapisan atmosfer di samping, batas atas ruang adalah lapisan troposfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Yang kedua, ruang mencakup lapisan tanah dan batuan sebagai sumber daya bagi kehidupan. Yang ketiga, ruang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup atau organisme yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu ruang absolut ditandai dengan garis lintang dan garis bujur atau latitude dan longitude, ruang relatif yang ditempuh menggunakan acuan jarak dan waktu, dan ruang relasional yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Contoh ruang absolut dapat kita lihat pada saat kita menggunakan aplikasi online yang menunjukkan lokasi sesungguhnya, atau lokasi astronomis Indonesia pada garis lintang dan garis bujurnya. Ruang relatif contohnya pada saat kita akan pergi ke alun-alun Cilacap. Jarak dan waktu tempuh menggunakan angkot tentunya berbeda ketika kita menggunakan sepeda motor. Yang ketiga, ruang relasional contohnya antara rumah dengan sekolah. Keduanya membentuk hubungan interaksi antar ruang karena kebutuhan belajar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang. Wilayah yang memiliki kelebihan sayuran, ikan, buah-buahan, tekstil, alat-alat rumah tangga, atau bahkan peralatan lainnya tentunya akan berinteraksi antar ruang adalah cara mengelola ruang dengan potensi dan permasalahan yang ada di dalamnya. Interaksi antar ruang dapat berupa mobilitas atau perpindahan penduduk, komunikasi atau perpindahan informasi, dan transportasi atau perpindahan barang. Saling berinteraksi, maka ada 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary.
Interaksi antar ruang terjadi pada saat dua wilayah yang berbeda komoditas saling membutuhkan dan melengkapi. Misalnya wilayah X yang kelebihan beras dapat melengkapi wilayah Y yang kekurangan beras, atau sebaliknya wilayah Y yang kelebihan sayuran dapat melengkapi wilayah X yang kekurangan sayuran. Kesempatan antara terjadi ketika lokasi tertentu menawarkan alternatif yang lebih baik dari tempat asal atau tujuan. Dalam hal ini, faktor jarak dan biaya menjadi terpenting. Misalnya, wilayah X memilih memenuhi kebutuhan sayuran dari wilayah Z yang letaknya lebih dekat dan biayanya lebih murah. Kemudahan transfer terjadi ketika biaya pengangkutan dan sarana prasarana yang digunakan lebih rendah. Sering kita lihat adalah ketika orang-orang desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ketika mudik atau pulang kampung, mereka akan membawa budaya kota, salah satunya berpakaian necis dan bergaya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ruang, interaksi antar ruang, ciri-ciri ruang, dan 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, sudah jelaskah materi kita hari ini? Bu Guru berharap kalian sekarang sudah paham apa itu ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi ruang dan interaksi antar ruang, berikut Bu Guru akan memberikan tugas. Tugas berikut ini. 1. Jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. 2. Sebut dan jelaskan beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. 3. Sebutkan 5 sumber daya alam atau komoditas yang ada di daerahmu. 4. Sebutkan 5 sumber daya alam atau komoditas dari daerah lain yang ada di daerahmu. 5. Mengapa setiap daerah saling bergantung dengan daerah lain? Demikian tadi tugas yang Bu Guru berikan, selamat mengerjakan. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih untuk partisipasinya dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.